Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat enak dimakan. Salam semangat mahasiswa UT yang dibanggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, sekarang sudah memasuki pekan ketiga tutorial online Universitas Terbuka. Masih ada yang bingung sama mata kuliah karya ilmiah? Pembelajarannya seperti apa? Capaian mata kuliahnya apa saja? Dan poin-poin yang perlu diperhatikan agar lulus mata kuliah karya ilmiah ini, katanya mata kuliah karya ilmiah ini tidak ada SKS alias nol SKS. Jadi nggak apa-apa dong kalau kita nggak ikut mata kuliah ini. Nah, jangan salah Bapak Ibu, mari kita bahas bagaimana pengaruhnya mata kuliah karya ilmiah ini terhadap kelulusan Bapak Ibu dari Universitas Terbuka. Sekilas info untuk mata kuliah ini tidak memiliki SKS atau nol SKS. Meskipun demikian, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa D4 dan S1 untuk lulus dari Universitas Terbuka. Kalau semester ini Bapak Ibu belum lulus, maka dapat dipastikan akan mengulang kembali di semester berikutnya. Sungguh tidak kita harapkan ya. Nah, ini sudah tahu urgensinya Bapak dan Ibu mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini. Sedikit kita akan bahas tentang kontrak kuliah, capaian MK atau skema aktivitas dan proses pembelajaran mata kuliah karya ilmiah ini. Fokus kita adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat karya ilmiah yang layak dipublikasikan. Untuk gambaran mata kuliah ini dapat kita lihat di e-learning masing-masing pada bagian aktivitas belajar 1 atau di pendahuluan. Untuk capaian Bapak Ibu mahasiswa dapat merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, membuat judul artikel, mengolah hasil bacaan atau referensi yang mendukung artikel ilmiah kita, menyusun kerangka artikel hingga bisa menulis artikel secara utuh, dan juga layak diterbitkan atau layak dipublikasikan. Kemudian, gambaran pelaksanaan mata kuliah dapat kita lihat di skema aktivitas belajar. Untuk mata kuliah karya ilmiah, sama seperti mata kuliah yang lain, terdiri dari 8 sesi yang di dalamnya memuat satu atau dua kegiatan belajar atau aktivitas belajar per sesinya. Selain itu juga terdapat tutorial online dan juga tutorial webinar. Jadi ada tatap muka bersama tutornya masing-masing. Kita lihat di sesi yang pertama, itu terdiri dari satu kegiatan atau aktivitas belajar yang memuat tentang pendahuluan atau belajar mandiri dan mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana mata kuliah karya ilmiah ini secara seksama. Di sesi yang kedua terdiri dari dua aktivitas belajar atau dua kegiatan belajar 2 dan 3. Ada tutorial webinar yang pertama atau tatap muka dengan tutornya masing-masing dan juga ada tugas yang pertama. Kemudian di sesi 3 terdiri dari dua kegiatan belajar atau aktivitas belajar 4 dan 5. Di sini mahasiswa akan melakukan tutorial online mandiri ya, kemudian mengerjakan tugas yang kedua. Di sesi yang keempat, terdiri dari dua aktivitas juga, kegiatan belajar 6 dan 7. Di sini akan dilakukan tutorial webinar yang kedua, tugas yang ketiga. Di sesi yang kelima, itu terdiri dari kegiatan belajar 8, yang melanjutkan tugas 3 sebelumnya. Sesi yang keenam, terdiri dari dua aktivitas atau dua kegiatan belajar 9 dan 10. Di sini akan melakukan tutorial webinar yang ketiga bersama Bapak Ibu tutornya masing-masing, kemudian melakukan tugas yang keempat. Dan dilanjutkan di sesi yang ketujuh, itu ada kegiatan belajar atau aktivitas belajar 11 dan 12, melanjutkan tugas yang keempat, melakukan tutorial webinar yang keempat bersama Bapak Ibu tutornya masing-masing, dan menjadi tuweb yang terakhir. Di sesi 8 terdiri dari aktivitas belajar atau kegiatan belajar 13 dan 14, di mana di sini mahasiswa melakukan tutorial online mandiri, mengupload finalisasi atau mengunggah tugas 4 yang sudah melewati diskusi, revisi bersama tutornya masing-masing. Itulah gambaran terkait skema aktivitas yang ada di
mata kuliah karya ilmiah Universitas Terbuka. Untuk buku panduan dapat mahasiswa unduh di bagian akhir itu ada buku panduan mata kuliah karya ilmiah program sarjana dan diploma 4 Universitas Terbuka. Jadi kalau kita lihat ya, di sana sudah memuat informasi, ada materi-materi yang akan kita pelajari, dan juga termasuk poin-poin yang perlu mahasiswa perhatikan agar lulus mata kuliah karya ilmiah ini. Ya, silakan dibaca dan dipelajari. Jika ada yang bingung atau belum dipahami, silakan ditanyakan pada Bapak Ibu tutornya masing-masing. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, mata kuliah karya ilmiah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib dan harus lulus bagi mahasiswa UT. Lalu apa saja yang menjadi penilaian agar lulus mata kuliah ini? Ada 2 poin penting yang harus mahasiswa perhatikan. Yang pertama, artikel mahasiswa yang sudah siap terbit memiliki tingkat plagiasi maksimal 30%. Siap terbit di sini maksudnya artikel yang sudah Bapak Ibu susun itu sesuai dengan kaidah dan aturan artikel UT. Sudah melewati proses bimbingan dengan tutornya masing-masing. Dan poin yang kedua adalah ambang batas minimal nilai yang Bapak Ibu peroleh ada di angka 75. Nah, kita akan bahas pertama tentang tingkat plagiasi maksimal 30%. Apa yang dimaksud dengan plagiasi? Secara sederhana adalah tingkat kemiripan tulisan kita dengan tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu itu mengutip pendapat orang lain yang ada di artikel ataupun buku, kemudian Bapak Ibu kopas pendapat tersebut ke tulisannya kita, maka dapat dipastikan tulisan yang kita ambil secara kopas tadi itu mengandung plagiat atau mencontek hasil karya orang lain. Untuk pengecekan kemiripan tulisan ini alias kopas-kopas tadi ya, itu menggunakan alat yang namanya Turnitin. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah submit di tugas 4 ya, atau di aktivitas belajar 11, maka akan muncul persentase plagiasi atau hasil dari cek Turnitin yang sudah difasilitasi oleh UT. Bisa jadi nanti ada di angka 40%, 30%, atau lebih kecil daripada itu. Jika hasil Turnitin sudah Bapak Ibu dapatkan dari upload tugas keempat, misalnya di atas 30%, maka Bapak Ibu harus merevisi artikel tersebut supaya tingkat kemiripannya tidak lebih dari 30%. Ada informasi penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, perbedaan cek plagiasi di semester lalu dengan semester yang sekarang. Kalau di semester lalu itu mahasiswa masih berhak melakukan pengecekan Turnitin itu tanpa batas. Namun di semester ini di ganjil 2023 Bapak Ibu mahasiswa hanya memiliki tiket 3 kali untuk melakukan pengecekan Turnitin. Misalnya sekarang Bapak Ibu upload tugas 4 1 kali. Kemudian nilai persentase Turnitinnya keluar sebesar misalnya 60%. Nah, Bapak Ibu akan melakukan revisi untuk mengurangi tingkat plagiasi tersebut supaya persentasenya maksimal 30%. Bapak Ibu masih memiliki 2 kali kesempatan untuk melakukan pengecekan Turnitin. Yang perlu hati-hati adalah jika Bapak Ibu sudah menggunakan seluruh kesempatan atau 3 kali untuk cek Turnitin, namun hasilnya masih di atas 30% tingkat plagiasinya, dapat dipastikan Bapak Ibu di mata kuliah karir ini belum lulus. Penjelasan lebih lanjut dapat Bapak Ibu tanyakan di web dengan Bapak Ibu tutornya masing-masing. Untuk poin kedua, yaitu Bapak Ibu mahasiswa harus memperoleh nilai minimal 75, akan saya lanjutkan di video berikutnya. Saya akan membahas poin-poin penilaian untuk mata kuliah karir ini. Jadi, Bapak Ibu mahasiswa pastikan sudah memahami capaian mata kuliah, skema aktivitas yang diberikan, dan proses pembelajaran untuk mata kuliah karir ini, termasuk jadwal tugas 1, 2, 3, dan 4. Tidak lupa untuk mengikuti tutorial webinar yang pertama, 2, 3, dan 4. Jangan lupa selalu komunikasikan progresnya Bapak Ibu mahasiswa dengan Bapak Ibu tutornya masing-masing. Jadi yuk semangat lulus karya ilmiah di semester ini. Demikianlah informasi ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.